Kata Gus Dur, hanya PIL-KB yang berbeda dibanding PIL-PIL lainnya seperti Pilkada, Pilpres, Pilgub, Pilbub, Pilwakot. Jika PIL-PIL lainnya harus secara terbuka transparan, PIL-KB dari sejak pemasangan maupun pemakaian tidak bisa terbuka. Nah, kita akan bicara soal Pilkades, salah satunya dari PIL-PIL tadi. Pilkades adalah pemilihan kepala desa, pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem yang dipakai persis seperti Pilpres atau Pilgub, tetapi dalam lingkup kecil. Apakah di Pilkades juga ada relawannya? Jika ada, apakah ada juga yang sebelumnya mendukung A tapi belum juga pemilihan berganti haluan mendukung yang semua dianggapnya lawan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda jangan baper. Pada zaman dulu kala sebagai wartawan, ketika menulis seri reportase mengenai Pilkades, pemilihan kepala desa di Jateng DIY tahun 1990-an, saya bukan hanya diundang oleh bupati atau kepala daerah, tetapi juga diundang beberapa cakades yang mau ikutan kontestasi. Bahkan beberapa mendatangi saya di rumah pada tengah malam sekalipun. Sebagian besar membawa oleh-oleh. Kalau saya datang di rumah para cakades seperti menghadiri pesta tiap hari. Kalau hanya mau mengenyangkan perut, minum, merokok, bisa sepuas-puasnya, semua tersedia gratis. Antar cakades bisa jor-joran, konon makin kaya, makin mewah, dan makin punya kans menang. Walaupun belum tentu. Ada beberapa desa yang memilih kades karena kecakapan, kejujuran, walaupun untuk biaya nyalon patungan dari warga pendukungnya. Pilkades adalah bentuk demokrasi yang paling bawah dalam struktur pemerintahan desa. Di bawahnya masih ada juga sih, yakni Pilkadus, pemilihan kepala dusun, struktur pemerintahan di bawah desa yakni dusun. Kepala desa berbeda dengan lurah. Jika lurah berstatus sebagai pegawai negeri yang ditunjuk oleh pemerintah di atasnya, dalam hal ini camat, bupati, atau wali kota, ini untuk mengepalai pemerintahan yang berada di wilayah kota. Sementara kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dalam skup wilayah desa. Kepala desa bukan pegawai negeri. Mereka menjabat selama 6 tahun dan bisa dipilih secara terus-menerus atau tidak secara berturut sampai 3 periode. Belum lama lalu, Februari 2023, para kepala desa seluruh Indonesia berdemonstrasi ke Jakarta menuntut masa jabatan 9 tahun dan bisa dipilih 3 kali juga. Alasannya, untuk kepala desa yang baru terpilih, mereka membawa gerbong tim sukses atau tim pemenangan yang dalam politik transaksional, biasanya dalam Pilkades juga terjadi yang namanya power sharing dengan menempatkan anggota tim sukses sebagai staf di pemerintahan desa. Persoalannya, posisi staf pemerintahan desa tidak diatur sama dengan masa jabatan kepala desa terpilih. Dengan staf desa dari bawaan kades sebelumnya, hal itu bisa membuat persoalan tersendiri. Bukan hanya soal sinkronisasi, tetapi bisa juga soal penjegalan, boikot, atau pembangkangan sistemik dari dalam. Atau pembangkangan sistemik dari dalam karena kepala desanya bukan dukungan mereka. Jika mereka bukan PNS, mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi mengapa posisi kepala desa diminati? Karena meski kepala desa, bahkan kepala dusun pun, kekuasaan mereka juga bernilai politis.
karena berkait dengan persoalan kekayaan wilayah, potensi, sumber daya, peraturan dan perizinan atau regulasi, dan kini ada pula anggaran yang berkait dengan persoalan ekonomi dari pemerintah pusat yang tidak kecil. Senyatanya juga kini kita mendengar ada kepala desa yang masuk penjara dengan dakwaan korupsi. Ada yang nilai korupsinya bisa puluhan miliar rupiah. Apalagi kini pemerintahan desa secara reguler mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat yang tidak kecil jumlahnya, namun dengan pengawasan yang minim. Belum pula jika terjadi transaksi proyek dalam skala dan kapasitas besar, peran kepala desa menjadi penting, menjadi strategis. Tapi ketika di desa tempat saya tinggal mengadakan pilkades, dulu tidak ada cakades yang datang, kecuali dari 5 pasangan, satu cakades paling muda menyambangi saya karena bertetangga dekat. Cakades ini meragukan karena di desa kami mengenalnya sebagai perusuh, pengangguran, dan kadang tukang pala. Kami cuma ngobrol karena ia sudah tersingkir di putaran pertama. Menjelang putaran kedua yang menyisakan 2 kandidat, saya bertemu dengannya. Barulah saya tahu apa latar belakang anak muda itu dulu mendaftar sebagai cakades. Ia tahu dia akan gugur di putaran pertama, tetapi justru di putaran kedua dia punya dagangan untuk dibisniskan pada 2 kandidat itu. Karena menurutnya meski dengan selisih 1 suara saja, seorang kandidat bisa menang atau kalah. Dan ia bisa menjual suara pendukungnya betapapun sedikitnya ke kedua kandidat tersebut. Itu kejadian tahun 90-an, 30-an tahun lampau. Kini saya melihat praktik yang nyaris sama. Seperti contoh, dulu mendukung GP, tapi karena katanya tidak punya gagasan, barisan relawannya ia bubarkan. Dan ia bilang kini mau mendukung P yang dulu di Pilpres 2019 dimintanya P itu ditangkap. Tapi kini menurutnya P sudah berubah. Tapi apakah P punya gagasan? Ya terserah dia. Dan ketika ia bilang tidak ada paksaan bagi barisan relawannya, jika ada yang memilih P atau tidak memilih P, ini paradoks, ini komedi yang lucu. Sampai di situ saya mencoba paham bahwa istilah relawan itu memang hanya istilah yang dimaksudkan. Ternyata tidak ada kaitan rela dan tidak rela. Ini tentang seorang yang bisa memaknai kata rela secara sukarela dan seenaknya. Tahu benar beda antara nilai dengan angka, dan ia memilih angka meski tidak bernilai. Atau memang niatannya mengorbankan nilai itu. Setahu saya, relawan tidak hitung-hitungan dan tidak pamrih, tidak transaksional. Ia rela mendukung gratisan dan nombok asal yang dilakukannya bisa mendukung tujuan top idolatrinya yang membuatnya menjadi relawan. Ia tidak berhitung apakah yang dilakukannya dianggap bodoh, konyol. Justru menurut para relawan ini, hidup tidak hanya urusan hitung-hitungan untung dan rugi. Kebahagiaan, kegembiraan, dan nilai-nilai spiritualitas bernama harapan, mimpi adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Lain cerita kalau relawan jancuk mania yang transaksional dan sibuk hitung-hitungan. Kenapa sibuk hitung-hitungan? Ya karena yang dilihatnya adalah angka. Kalau orang bodoh mungkin tidak bisa membedakan antara angka dan nilai. Tetapi orang pintar yang bisa membedakan angka dan nilai pun dan memperhitungkan angka cenderung akan terjebak pada transaksi. Di situ kerelawanannya bermasalah karena hanya sebuah modus politik. Ini bukan relawan sejati, ini tukang sulap yang mengubah relawan menjadi relasi, setidaknya relasi bisnis. Ia beranggapan bahwa relawan adalah relasi, dan itu relasi yang setara. Karena itu perlu ada transaksi, perjanjian di situ.
Sementara yang namanya relawan yang sejati tidak pernah membuat apa yang disebut transaksi atau tawar-menawar. Ia rela, ia ikhlas, ia tulus karena ia melihat nilai itu sama dengan nilai yang terbangun dalam dirinya. Yang